Oke, puji Tuhan kita kembali dipertemukan oleh eh, Tuhan melalui kesempatan untuk belajar bersama-sama dari buku Counsels on Diet and Food chapter 13 atau Diet in Childhood, diet pada masa kanak-kanak. Dan pada saat ini kita akan baca satu kutipan dari Alfa Omega halaman volume 5 halaman 247. Demikian kutipannya. Pendirian kita akan kebenaran di pemandangan Tuhan bergantung bukannya atas banyaknya terang yang telah kita terima, tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki. Maka dengan hal ini, walaupun orang kafir memilih yang benar, seberapa jauh mereka dapat membedakannya, berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Tuhan, tetapi tidak memperdulikan terang itu. Dan kehidupan mereka setiap hari berlawanan dengan pengakuan mereka. Jadi kita diingatkan kembali bahwa saat ini terang dan kesempatan itu berjalan bersama-sama sejak kapan kita terima, dan hanya dengan pertolongan Tuhan mempraktikkan terang yang sudah kita terima, walaupun dengan kesempatan yang masih sedikit, itu jauh lebih baik daripada kita memiliki terang, kesempatan yang banyak, tapi tidak berjalan sesuai dengan terang yang sudah kita terima. Jadi sudah banyak terang yang kita terima, dan juga saat ini kita akan belajar mengenai diet pada masa kanak-kanak, dan ini sangat applicable bagi kami sekeluarga dan juga bagi yang baru akan berkeluarga atau memiliki anak, tapi juga bagi yang sudah memiliki anak sudah dewasa, oma-oma, sudah opa-opa. Ini applicable sekali untuk bagaimana nanti mereka bisa men-treat anak cucu mereka ya, cucu-cucu mereka juga, dan menolong anak-anak mereka dalam memperlakukan cucu-cucu mereka juga. Jadi semuanya ini sangat applicable. Waktu juga untuk keponakan-keponakan kita ya, sangat applicable sekali. Jadi kita akan belajar sama-sama, dan ini adalah kelanjutan di chapter 13. Oke, kita mau minta tolong Brother Ebing, apakah boleh, kalau bukan Brother Ebing, Sister Devi, apakah boleh memberikan pembacaan dan sekaligus memberikan penekanan dalam dalam beberapa paragraf ini sampai di sini. Silakan Brother Ebing atau Sister Devi. Oke, kalau begitu apakah oh iya, sudah ada suara ini. Apakah bisa? Iya, halo. Iya, silakan Bro. Ini poin 339. Betul, 339. Pertanyaan Bapak dan Ibu seharusnya begini. Apakah yang harus kami lakukan bagi anak yang dilahirkan bagi kami? Kami telah memaparkan kepada para pembaca apa yang dikatakan Tuhan tentang kewajiban seorang ibu sebelum memberikan kelahiran kepada anak-anaknya. Tetapi ini belum cukup. Malaikat Gabriel diutus dari istana surga
untuk memberikan petunjuk bagaimana memelihara anak setelah dilahirkan agar orang tua memahami tugasnya sepenuhnya. Menjelang kedatangan Kristus yang pertama, malaikat Gabriel datang kepada Sakaria dengan satu pekabaran yang sama yang pernah diberikan kepada Manoak. Imam tua itu mendapatkan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya pun ditentukan, yaitu Yohanes. Malaikat itu berkata, engkau akan bersukaria dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya itu, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Anak perjanjian ini akan dibesarkan dengan kebiasaan pertarakan ketat. Satu pekerjaan pembaruan yang penting dipercayakan kepadanya, yaitu merintis jalan Tuhan. Lanjut. Lanjut, Bro. Ketidakbertarakan dalam berbagai bentuk terdapat pada bangsa itu. Pemanjaan diri dengan anggur dan makanan mewah menurunkan kekuatan fisik dan merendahkan derajat moral begitu rupa sehingga pemberontakan pun tidak lagi dianggap jahat. Suara Yohanes berkumandang di padang belantara sebagai templakan kepada bangsa yang memanjahkan kejahatan. Kebiasaan hidupnya yang sederhana itu merupakan satu templakan bagi perbuatan keterlaluan pada zamannya. Oke, silakan Bro. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai orang tua untuk dalam hal bagaimana sehubungan dengan Yohanes Pembaptis yang bisa begitu powerful digunakan Tuhan dalam mengabarkan kebenaran di zaman yang sangat jahat di zaman itu ya. Ada yang bisa kita dapatkan, silakan. Jadi dari bacaan tadi kita belajar tentang bagaimana seharusnya ayah dan ibu ya, bapak dan ibu terhadap anak gitu, yang akan dilahirkan nanti atau yang telah dilahirkan. Nah ini ayah dan ibu itu tidak sekedar hanya menjalankan fungsi biologi atau fungsi sosial, di mana yang penting lahir kemudian mereka berkembang. Tetapi di dalam perspektif Alkitab, kita belajar bahwa orang tua itu punya tanggung jawab lebih dari sekedar itu gitu. Orang tua itu harus di dalam melahirkan anak atau mendidik anak itu ada tanggung jawab yang besar yang mereka harus jalankan dan mempersiapkan anak-anak mereka itu seperti bagaimana orang tua dari Yohanes Pembaptis maupun Manoah ya mempersiapkan anak-anak mereka, Simpson dan Yohanes Pembaptis ya. Nah, di situ ada satu pelajaran penting tentang pertarakan yang harus dijalankan, dipahami oleh orang tua dan dijalankan agar supaya mereka bisa mempersiapkan anak begitu rupa sehingga ketika tumbuh itu akan seperti Simpson menjadi hakim, kemudian seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi datangnya juru selamat. Jadi ada tanggung jawab besar. Jadi pertanyaan penting dari orang-orang tua adalah bukan bagaimana membuat anak itu besar. Apa yang harus mereka sediakan, bagaimana gitu pakaian mereka, makanan mereka, bukan itu. Tetapi apa yang terbaik supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan nanti di saat mereka dewasa. Nah ini pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dimengerti oleh orang tua ketika mereka diberi tanggung jawab atau akan memikul tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka. Iya. Maksudnya orang tua itu tidak cuma sekedar semakang DP anak. Tetapi ada tanggung jawab besar untuk bagaimana membentuk tabiat yang akan menjadi alat Tuhan di saat mereka besar. Dan itu penting sekali. Penting sekali bagi orang tua. Ya, termasuk makanan tentu. Makanan ya. Dan
pertarakan ya dalam hal Ya, hal termasuk maksudnya pertarakan itu adalah poin kan yang bagaimana pendidikan itu dijalankan, termasuk bagaimana menjaga makanannya dengan hati-hati, ya. nggak seperti apa, di zaman bangsa Israel kita tahu bersama, dulu itu konteksnya anggur itu berbahaya ya, tapi sekarang Iya, anggur bukan cuma anggur yang berbahaya, iya, sekarang untuk anak snack itu sangat berbahaya. iya, betul, betul, betul. Iya, iya, Gula itu sekarang sangat berbahaya loh, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, iya, orang tua tanggung jawab untuk bagaimana supaya menjaga anak-anak itu di dalam kondisi fisik yang optimal, optimal, betul. mental yang optimal, rohani yang optimal. Iya, Jadi nggak cuma sekedar kasih makan, kasih baju, kong sudah. lepas. Jadi ada tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada orang tua bagaimana menyiapkan anak-anak mereka supaya mereka menjadi alat-alat Tuhan di saat dewasa. Apalagi dengan pelajaran kemarin ya, Hmm, bagaimana orang tua itu mempersiapkan anak-anak mereka supaya bisa siap untuk hujan akhir. Wah, itu iya. luar biasa. Jadi mungkin itu yang kita bisa kasih untuk kutipan-kutipan ini. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih dan kalau dilihat tugas ini sangat berat dan dalam hubungan dengan pelajaran righteousness by faith, bagaimana kira-kira kita bisa menjawab ini? Di mana, mmm, ketidaksanggupan kita kan manusia itu supaya kita bisa sanggup itu, maka orang tua harus juga mengambil, suatu usaha seperti apa gitu dalam hubungan dengan, kesanggupan dan ketidaksanggupan ya, karena kita lihat ini besar sekali ya tanggung jawab contoh yang diberikan kepada orang tua Yohanes Pembaptis ya. Iya, jadi Bagaimana? kalau berkaitan dengan righteousness by faith, kita hanya bisa bilang Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak Dia akan berikan. Oke, Jadi kalau Tuhan menuntut sebuah standar, itu Tuhan memastikan Dia akan memberikan semuanya itu. Jadi yang penting kita tahu dulu bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada yang Tuhan nggak inginkan. Nah, ketika kita mengerti ada yang Tuhan nggak inginkan, ada yang Tuhan inginkan, dan yang Tuhan inginkan ternyata adalah yang terbaik untuk kita ya. Contohnya pertarakan ya. Pertarakan itu bukan bagaimana kita menyiksa hidup ya. Kalau kita belajar dengan hikmat Tuhan yang terbaik, pertarakan itu adalah apa ya? Adalah kalau mau di istilahnya begini, kalau Tuhan mau dihakimi, Tuhan itu pasti benar. Dan kalau kita akan menilai semua peraturan-peraturan Tuhan, ternyata itu adalah apa ya? Hakikat hidup yang terbaik yang Tuhan berikan untuk ciptaannya. Jadi kita melihat bahwa ketika Tuhan menuntut sesuatu, itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, itu adalah yang terbaik untuk kita dan dengan iman kita akan menerima semua pertolongan. Apakah itu nutrisi untuk anak, apakah itu pendidikan anak, ya. Kita akan menerima semua itu. Yang penting orang tua terbuka untuk belajar ya, untuk belajar memahami bahwa mereka punya tanggung jawab gitu. Nggak sekedar melahirkan, kemudian kasih makan, kasih baju, sekolah selesai. Wah ini fatal ini kalau cuma begitu. Kita ya sama dengan biasa loh, manusia pada umumnya tidak akan melahirkan generasi yang biasa-biasa gitu. Tidak akan melahirkan generasi yang biasa-biasa dan tidak lebih dari itu. Malahan generasi itu hanyalah akan memperpanjang dosa-dosa yang sudah buat dari generasi ke generasi dan seterusnya akan jadi lebih kuat. Nah, tanggung jawab ini supaya kita bisa menghentikan ya dosa dari yang turun temurun gitu. Jadi kalau kita paham ini, kita diberi hak istimewa untuk menghentikan dosa yang diturunkan dari generasi ke generasi dan kemudian membalikkan kembali keadaan itu. Jadi mungkin itu yang kita bisa berikan, kembalikan ke Saudara Roy. Terima kasih untuk kesempatan. oke, terima kasih. Jadi
Kalau sekarang dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu seperti atau adalah contoh atau standar daripada 144.000. Nah, berarti bagaimana orang tua dari John itu bisa mendidik ya menjadi orang tua yang menjadi perwakilan Tuhan, demikian juga kita ya. Dan tadi sudah disinggung mengenai ketidaksanggupan kita dalam menjadi orang tua itu adalah bagaimana kita juga harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita boleh disanggupkan oleh Tuhan untuk menerima terang dan juga boleh menghidupkan itu di dalam posisi sebagai orang tua kan. Dan itulah sebabnya kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya kita bisa menyadari betul tanggung jawab sebagai orang tua dan betul-betul bisa menjadi perwakilan Tuhan. Karena ketika kita mengajarkan anak-anak kita prinsip surga dan anak-anak kita menurut, sebenarnya anak-anak kita sedang belajar untuk menurut kepada Tuhan. Itu dia punya prinsip. Yang kita ajarkan adalah firman Tuhan dan orang tua juga mengajarkannya dengan teladan, maka ketika anak-anak menuruti orang tuanya, dia sedang belajar menuruti Tuhan. Karena orang tua sudah sedang menghidupkan dan mengajarkan prinsip-prinsip surga. Dan dalam hal ini dimulai dari bertarak, di mana di sini sudah disinggung ketidakbertarakan yang menjadi penyebab kejahatan di sekitar, di dalam, di masyarakat di mana Yohanes hidup ya. Yohanes hidup. Oke. Dan kita akan lanjut, kalau ada yang mau menambahkan dipersilakan ya. Oke, apakah Brother Dolphin boleh tolong membacakan 2 paragraf yang berikut ini, permulaan reformasi yang benar. Ya bro, dari mana dia? Dari usaha? Iya, betul. Silakan. Usaha para pekerja pertarakan tidak cukup jauh menjangkau untuk mengenyahkan kutuk ketidakbertarakan di negeri kita. Sekali kebiasaan dibentuk, kebiasaan itu sukar diubah. Reformasi harus dimulai oleh ibu sebelum melahirkan anak-anaknya. Jikalau kita dengan setia menuruti petunjuk Tuhan, maka tidak akan ada ketidakbertarakan. Setiap ibu harus berusaha terus menyesuaikan kebiasaannya dengan kehendak Tuhan, agar dia dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara anak-anaknya dari serangan kejahatan yang merusak hidup dan kesehatan pada zaman ini. Biarlah semua ibu menempatkan dirinya tanpa bertangguh dalam hubungan yang benar dengan Pencipta, agar mereka menjadi pembantu kemurahannya yang melindungi anak-anak bagaikan benteng terhadap ketidakbertarakan dan kekacauan. Sekiranya ibu-ibu mau menuruti langkah seperti itu, mereka akan dapat melihat anak-anak mereka mencapai moral standar yang tinggi dan kecakapan seperti anak muda Daniel. Mereka akan menjadi berkat bagi masyarakat dan kemuliaan bagi Pencipta. Silakan, Bro. Tambahan penekanan. Ya, kita lihat peran ibu di sini sangat penting sekali. Reformasi harus dimulai oleh ibu dulu sebelum melahirkan anak-anaknya. Jadi memang begitu penting hal ini, dan penekanan di paragraf ini nasihat untuk wanita yang sebelum melahirkan anak, lalu ketika dia menjadi ibu, dia harus terus mengadakan penyesuaian dengan kehendak Tuhan. Nah, di mana tadi dibilang bahwa ketika anak-anak diajarkan, itu dia sementara diajarkan untuk menurut kehendak Tuhan. Jadi statement itu benar,
Karena patokannya adalah di mana orang tua yang belajar firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan mau untuk menerapkan ajaran-ajaran Tuhan kepada anak-anak ya. Beda dengan orang tua yang tidak peduli dengan ketuhanan, dengan agama. Nah, ini hal yang kasusnya berbeda ya. Itu dulu Bro, Thank thank you. you, Bro. Iya, betul sekali. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa, hai anak-anak, turitlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan. Jadi, perintah yang harus dituruti oleh anak-anak apabila yang diajarkan orang tua apabila itu dilakukan di dalam Tuhan. Jadi standarnya selalu kepada kebenaran itu. Ini prinsip righteousness by faith ya, yang selalu kita pegang bahwa kalau kita keluar dari kebenaran maka kita itu apa? Hilang ya. Kita hilang. Kita tidak hilang kalau kita tidak mendengarkan ibu bapa kita yang tidak di dalam Tuhan, bukan orang tua patokannya. Itulah sebabnya kita akan hilang kalau kita tidak mendengarkan ibu bapa kita yang berada di dalam Tuhan. Tapi kalau ibu bapa tidak di dalam Tuhan dan dia mengajarkan, memberikan teladan yang tidak benar, ya kan? Dan ada saat di mana anak itu sudah bisa mengerti dan mendapatkan akses langsung dari kebenaran, atau Tuhan mengutus orang yang lain di mana bisa menjadi saluran kebenaran, maka kebenaranlah yang menjadi patokannya, gitu ya. Dan untuk menjalankan prinsip ini sebagai orang tua kita harus betul-betul jatuh di kaki salib ya, di kaki Yesus, belajar daripada Yesus sejak ibu masih mengandung, dia sudah harus dekat dengan Yesus karena sejak saat itu dia harus menghidupkan prinsip kehidupan yang sehat agar tubuhnya dan kandungannya sehat, darah yang mengalir di pembuluh darahnya itu sehat, dan denyut jantungnya normal, rileks karena dia selalu bersandar kepada Tuhan, tidak cemas, tidak khawatir ya, dan pikirannya akan disalurkan kepada pikiran anaknya juga. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa sebelum melahirkan, maka kebiasaan yang benar harus dimiliki oleh sang ibu. Dan dalam hal ini calon ayah juga harus apa? Harus menopang ya, harus menopang sang ibu untuk belajar di kaki salib. Ada lagi yang mau menambahkan? Dan dalam hal ini disinggung mengenai anak Daniel ya. Kalau tadi John the Baptist, sekarang disinggung mengenai Daniel. Dan ibu Daniel juga adalah salah satu teladan dari ibu Ibrani yang belajar dan menghidupkan dan menerapkan prinsip kebenaran kepada anak-anaknya, pada anaknya. Oke, kalau begitu kita minta tolong, apakah ada tambahan? Tadi ada suara, silakan. Dari kutipan yang ada di depan saya ini, Iya. ya, sekiranya ibu mau menuruti langkah seperti itu, seperti di atas, mereka akan dapat melihat anak-anak mereka mencapai standar moral yang tinggi dan kecakapan seperti anak muda Daniel. Saudara-saudara, kalau kita mendengar cerita Daniel ya, sepertinya itu tokoh yang mustahil bagi orang-orang sekarang untuk mencapainya gitu. Tetapi dari sini kita diberi rahasia, kita diberi satu satu penyingkapan. Sebenarnya untuk mencapai standar moral dan kemuliaan yang dicapai oleh Daniel itu ternyata bisa gitu. Berapa banyak di antara ibu-ibu yang menginginkan gitu anak-anaknya seperti Daniel gitu. Saudara-saudara, ini kalau kita lihat di
dalam bacaan ini kita diberi kepastian ya, khususnya kepada ibu-ibu, pastilah beginilah, pasti beginilah. Setiap ibu yang apa ya, misalnya ibu-ibu yang ada di grup ini punya anak seperti Daniel. Sebangga apa yang dia rasakan gitu. Ya, pasti banggalah. Kita punya anak seperti Daniel gitu. Dan ternyata itu bukan cuma khayalan, saudara-saudara. Untuk bisa memiliki anak seperti Daniel, ya, dalam roh nubuat ini, dalam bacaan yang di depan kita ini, itu diberitahu gitu, rahasia. Ya, sekiranya ibu-ibu mau menuruti langkah seperti itu, mereka akan dapat melihat anak-anak mereka mencapai standar moral yang tinggi dan kecekapan seperti anak muda Daniel. Waduh, ini jadi Daniel itu bukan eksklusif ya, bukan sesuatu yang khusus gitu, bukan sesuatu yang istimewa. Daniel itu ternyata adalah satu tokoh yang mungkin dicapai oleh setiap ibu-ibu gitu, oleh setiap anak. Jadi ini kutipan ini, waduh luar biasa ini kutipan ini. Kita diberitahu bahwa mencapai keadaan seperti Daniel itu bukan mustahil. Tetapi yang memainkan peran di sini adalah seorang ibu. Jadi ibu ini memainkan peran yang sangat penting dan mungkin nanti pada bacaan-bacaan seterusnya kita akan lebih mendalami lagi kenapa ibu ya, kenapa ibu ibu ini memainkan peran yang penting sekali di dalam pendidikan anak. Dan kalau ibu tidak paham ini, setan akan bersedia untuk menggantikan kesadaran-kesadaran mereka terhadap tanggung jawab ini. Setan siap sekali, saudara-saudara, untuk mengalihkan kesadaran tentang tanggung jawab seorang anak terhadap ibu. Seorang ibu terhadap anak. Jadi luar biasa ini ya. Mungkin itu dulu, Saudara Roy. Terima kasih untuk kesempatan. Oh, thank you, brother. Suatu penekanan yang sangat baik bahwa pada saat kita membaca ini, kita harus betul-betul sadar ya, bahwa ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ini Daniel ini, anak Daniel ini yang menjadi kemuliaan, membawa nama baik, kemuliaan bagi Tuhan. Ini adalah hasil daripada common mother ya, ibu yang biasa-biasa saja, orang yang biasa, tapi yang memiliki, di sini dikasih tahu ya, dia memiliki constant effort, usaha yang terus-menerus, dan setiap ibu yang mau untuk memiliki anak-anaknya memberi kemuliaan bagi Tuhan itu harus memiliki usaha yang terus-menerus dalam menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan mereka kepada kehendak Tuhan. Jadi dan ayah juga mendukung ya, dan melakukan juga hal yang sama untuk melakukan usaha yang terus-menerus dalam menyesuaikan kebiasaan mereka keluarga kepada kehendak Tuhan. Dan kita tahu ya, constant effort ini dalam konteks righteousness by faith ya. Kemudian supaya harmoni ya, bekerja harmoni dengan Tuhan yang mempersiapkan anak-anaknya atau menyediakan anak-anak mereka kesehatan dan kehidupan daripada hal-hal yang tidak baik zaman ini. Dan kedua di sini dikatakan jangan menunda ya untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi para orang tua belum terlambat begitu ada firman datang, Roh Kudus berbisik, janganlah kita kita menunda menerima, meminta kasih karunia Tuhan supaya boleh menerimanya dan boleh memulai bekerja, mengizinkan Tuhan bekerja dalam menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Agar hasilnya adalah Daniel modern ya, yang mau berdiri teguh di atas kebenaran dan seperti pembahasan yang lalu bisa menjadi pengkhotbah kecil yang akan mengabarkan
present truth, strive message, pekabaran yang tegas, ya, yang tegas dari surga, yang sudah sangat sulit didapatkan, ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini masih ada yang menghalangi, ya. Apakah Brother Sister Gita boleh tolong bacakan apa berikut? Iya boleh Kak. Bisa, ini apakah bisa kebaca, Git? Ketutup sama yang ada item-item gitu Kak. Ntar kita cari tahu dulu, ya. Sebentar, ya, Git. Kita close dulu beberapa ini. Oke, silakan. Ya, silakan, kita bisa dibaca. Oke. Makanan bayi yang terbaik ialah makanan yang disediakan alam. Janganlah memandang enteng masalah ini. Adalah suatu tindakan yang kejam bila mana seorang ibu berusaha membebaskan dirinya dari kewajiban menyusui dan merawat bayinya demi kesenangan atau acara sosial. Ibu yang membiarkan anak bayinya dirawat oleh orang lain haruslah mempertimbangkan akibatnya. Sedikit banyaknya pengaruh itu akan membagikan perangai dan tabiatnya kepada bayi yang dirawatnya. Ya, silakan, Git. Apa Iya, Kak. artinya makanan yang disediakan alam? Ini ya, Kak, yang natural gitu, Kak, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan Oke. yang simple food, Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Kesediaan untuk makanan untuk bayi sering sekali dianggap enteng kan oleh orang tua gitu, Kak. Padahal kalau kita belajar juga yang pelajaran sebelumnya, yang chapter sebelumnya itu sangat mempengaruhi tabiat dari sang bayi kan, Kak. Jadi iya, apalagi di sini dibilang kalau misalnya ibu itu berusaha membebaskan dirinya dari kewajibannya maupun menyusui, baik menyusui maupun merawat bayi itu. Jadi ya mungkin ada juga kan kita suka dengar ada ibu yang kayak banyak yang kayak apalagi zaman sekarang kan yang bayinya dikasih terlantar gitu, terus abis itu lebih memilih mungkin ada acara kemana, akhirnya dia lebih memilih itu daripada merawat bayinya di rumah. Jadi dibilang di sini ibu yang membiarkan anak bayinya dirawat oleh orang lain harus mempertimbangkan akibatnya kan. Jadi ya karena cara ibu merawat anaknya itu sangat mempengaruhi tabiatnya nanti juga, dan apa yang dia kasih makan itu juga akan ternyata mempengaruhi dia punya tabiat juga kan, baik fisik maupun mental. Ya, jadi apa yang cara ibu merawat, cara ibu kasih makan pada anak itu yang menentukan tabiat anak nanti, Kak. Gitu. Mungkin dari kutipan ini. Thank you, Kak. Terima kasih, sudah sangat jelas, ya, yang dijelaskan bahwa ibulah yang harus nurture, ya, itu bayi. Kemudian kalau kita lihat juga di zaman sekarang ini, ya, kita ingat bahwa banyak sekali instant food, ya, untuk baby, ya. Nah, ini harus dihindari karena ini adalah proses food, dan walaupun embel-embel di situ ada wortel apa semua, tapi itu sudah proses food. Alangkah baiknya dimasak sendiri kan, dari beras merah atau beras putih, pakai ubi manis, beberapa yang lain, ya, wortel,
dibikin bubur, kemudian di blender dan kasih makan. Nih, puji Tuhan kalau untuk hal ini saya ada pengalaman sedikit ya. Karena waktu itu Wanda masih kerja di kantor, jadi kita yang merawat. Ya puji Tuhan masih ayah kandung sendiri ya. Jadi dia punya setengah hari jadi babysitter. Itulah sebabnya yang membuat kita memutuskan pulang ke Manado ya. Tapi waktu itu kalau malam sampai pagi menyusui langsung. Tapi kalau sudah siang sampai malam itu jam 7 baru sampai di rumah Wanda, itu ASI-nya sudah di freeze di freezer dan dihangatin baru dikasih ke Faith. Dan puji Tuhan waktu itu kalau kasih bubur ya, bubur yang tadi campuran wortel, ubi jalar dan di blender macam-macam semua di blender dikasih dia makan dengan lahap dan pisang juga tinggal dibikin bubur. Nah, di sini dikatakan makanan yang terbaik itu adalah yang makanan langsung dari alam, semakin sedikit diproses itu semakin sehat, ya kan? Dan ini adalah pertarakan dan pelatihan pendidikan yang diberikan kepada anak untuk membentuk karakter dari anak itu, dari bayi ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi sebelum mau minta tolong Brother Lori untuk baca di bawah? Oke, kalau gitu puji Tuhan untuk terang sampai saat ini. Apakah Lali boleh tolong baca 341? Untuk mengikuti mode, sifat dasar telah dilecehkan. Bukan lagi tempat bertanya. Kadang-kadang dan yang paling halus telah dikorbankan kepada kebodohan mode yang bersifat membunuh. Dalam menyusui bayinya, hidupnya berbaur dengan hidup bayi itu. Perasaannya yang paling kudus dibangunkan dalam hatinya, dan dia melakukan satu tugas mulia kepada keturunannya. Banyak ibu yang mengorbankan tugas keibuannya dalam merawat anak-anaknya hanya karena terlalu banyak kesusahannya kalau terikat dengan anak-anaknya yang adalah buah kandungannya. Ruang dansa dan tontonan kepelisiran telah mempengaruhi si ibu sehingga perasaan jiwanya pun jadi lumpuh. Hal-hal ini seperti lebih menarik kepada si ibu daripada tugas keibuan terhadap anak-anak. Mungkin dia menyerahkan anak-anaknya kepada pembantu untuk melakukan tugas itu bagi mereka, yang seharusnya tugas itu menjadi milik pusakanya sendiri. Kebiasaan yang salah ini telah menjadikan tugas-tugas itu tidak cocok lagi baginya, sedangkan tugas itu harus dilakukan dengan perasaan gembira. Dia takut kalau tugas pemeliharaan anaknya akan mengganggu kehidupan modis. Seorang asing melakukan tugas sang ibu dan menyusui bayi itu untuk kelangsungan hidupnya. Bukan hanya ini, dia juga membagikan perangai dan tabiatnya kepada anak asuhannya. Hidup anak itu terikat kepadanya. Jika pembantu itu tipe wanita kasar, bernafsu dan tidak beres pemikirannya, jikalau dia tidak berhati-hati dalam hal moral, maka asuhan akan menjadi sama atau mirip dengan tipe itu. Dan ini sangat mungkin. Begitu juga kualitas darah yang mengalir dalam urat nadi bibi pengasuh akan mengalir dalam tubuh anak itu. Para ibu yang menyerahkan anak dari ribaannya dan menolak tugas keibuannya tak layak menyandang nama atau gelar ibu. Mungkin mereka merasa anak-anak itu jadi beban yang tak dapat dipertahankan. Mungkin juga mereka mengabdikan diri kepada dunia mode. Mereka melecehkan naluri agung dan sifat suci seorang wanita. Mereka memilih jadi kupu-kupu kesenangan dunia mode,
yaitu orang yang meremehkan tanggung jawab kepada turunan demi keputralan yang bodoh. Banyak ibu menggantikan buah dada dengan botol. Ini boleh dilakukan kalau memang air susu tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya. Tetapi 9 di antara 10 kasus kebiasaan yang salah dalam hal berpakaian dan hal makan sejak masa muda telah menyebabkan mereka tidak sanggup melakukan tugas alamiah yang diperuntukkan bagi mereka. Ibu-ibu yang sebenarnya dapat menyusui anaknya tetap menggantikannya dengan susu botol adalah ibu yang berbisnis dingin tanpa hati nurani, sebagaimana tampak kepada saya. Dalam kasus itu susu haruslah berasal dari sapi yang sehat. Botol bersih dan susu itu cukup manis. Biasanya masalah ini diabaikan sebagai akibatnya bayi itu menderita. Perut bayi dan ususnya boleh jadi terganggu. Kemudian bayi yang malang itu jatuh sakit sekalipun dia sehat waktu dilahirkan. Wow. Waduh, ini Kan- bagus sekali ya dia punya nasihat di sini. Memang ini ada kasus juga maksudnya di pengalaman. Jadi istri punya susu juga tidak mencukupi ya, makanya ada tambahan Iya. juga susu formulanya. Memang ini salah satu yang bisa, tapi itu memang memang setiap kalau anak itu memang harus disusui atau diasi ya. Memang itu gizi yang paling baik untuk anak ya. Kalau susu sapi memang untuk sapi, susu anak untuk susu manusia, Iya. ibu untuk manusia ya. Itu yang memang terbaik untuk Dan diberikan ya. harus dikasih langsung ya. Iya. Makanya ini banyak juga ya nasihat bagaimana kalau anak-anak juga dirawat oleh bibi. Aduh, ini bagaimana misalnya sebagaimana bibi, puji Tuhan ya kalau misalnya pembantu Lebih yang baik dari ibunya. iya lebih baik, terus Nah, dia memang dari kecil dia punya dia punya kehidupan atau dia punya ini sudah bagus. Tapi kalau memang dia dari kacau misalnya baru jadi pembantu ini, aduh, anak kita akan menjadi seperti itu. Iya. Dan memang resiko besar sekali ya kalau kita membiarkan anak kita diasuh oleh pembantu, karena anak itu cenderung akan sama seperti dia kan. Bahkan Betul. dibilang darahnya juga Iya. Karena apa yang dia makan mungkin itu yang akan dikasih makan ke iya, anak baby kan. itu kan. Aduh, iya. Baby. Dan memang ini itu karena terlalu sibuk ya, makanya Iya. banyak yang teman-teman juga bahkan dokter sekalipun dia meninggalkan dia punya kerja untuk menjadi ibu ya. Harus. Memang ini pekerjaan ibu suatu tugas mulia. Dan ini juga ya, maksudnya pas kemarin kita belajar tentang betapa pentingnya anak, sekarang tentang anak, ini Tuhan lagi menekankan seberapa pentingnya pendidikan anak, di mana sekaranglah waktunya kita untuk memusatkan kita punya perhatian ya untuk anak ini, karena selama ini memang kalau itu anak sering kalau kita belajar, misalnya dulu sibuk belajar, anak-anak ditelantarkan kan, jadi nggak peduli atau yang penting saya punya keselamatan, tetapi kurang peduli tetap tentang keselamatan anak. Aduh ini, dan inilah sekarang mulai dikasih semuanya kepada kita, makanya di kutipan awal sudah banyak kita tahu, itulah kita punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang kita tahu ini. Ya mungkin itu aja dulu Kak. Ya, thank you. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mau menekankan akan pentingnya bacaan yang baru dibaca? Baik, ada tambahan. Ya, silakan. Boleh balik ke atas? Ya, oke. Boleh naik ke atas? Oke. Ya. Jadi di sini ada satu poin yang orang pelajari, bahwa para ibu itu punya satu tanggung jawab dalam membentuk karakter anak ya. Apakah anak itu mau jadi baik
atau mau jadi jahat, mau jadi anak yang betul-betul berdedikasi kepada Tuhan atau kepada setan, dari sini sangat ditentukan oleh seorang ibu. Dan poin di sini adalah bagaimana ibu itu menyusui bayinya. Nah, menyusui ini penting sekali, saudara-saudara. Kita boleh baca kutipan di depan kita ini. Ini penting sekali ini poin ini. Dalam menyusui bayi, hidupnya berbaur dengan hidup bayi. Perasaannya yang paling kudus dibangun di dalam hatinya. Dan ia melakukan satu tugas mulia kepada keturunannya. Jadi, wah ini bisa dibilang poin inti dari menyusui. Kenapa di dalam menyusui itu harus dilakukan oleh ibu dan tidak boleh digantikan dengan botol ataupun pembantu yang lain? Karena di sini bisa bilang ada chemistry, ada reaksi rohani di sini yang terjadi. Di dalam menyusui bayinya, hidup berbaur dengan hidup bayi itu, dan perasaan yang paling kudus dibangun di dalam hatinya. Jadi bagaimana orang tua mau perasaan kudus di dalam anaknya, itu hanya bisa terjadi ketika ibu-ibu itu menyusui anaknya gitu. Ini jadi proses menyusui ini adalah proses bagaimana sebenarnya paling mendasar di dalam membentuk karakter seorang anak. Terjadi ikatan situ ya, ada ikatan terjadi di situ ya. Jadi ibu-ibu dalam menyusui, dia sedang menanamkan karakter-karakter Tuhan di dalamnya. Makanya saudara-saudara, adalah satu kejahatan kalau ibu-ibu sementara menyusui, ya, perhatiannya tidak kepada bayinya gitu. Tetapi perhatiannya misalnya ada di HP, ada di mana gitu. Nah ini satu kejahatan saudara-saudara. Kenapa? Karena di sini ada peleburan perasaan. Dan bayi belajar sesuatu yang kudus justru dari sini saudara-saudara. Ini jelasnya ditulis, dalam menyusui bayi hidup berbaur dengan hidup bayi itu. Perasaannya yang paling kudus dibangun di dalam hatinya. Dan dia melakukan tugas mulia kepada keturunannya. Waduh. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi ada satu peran penting ibu-ibu yang mau menyusui bayinya dengan langsung gitu. Iya, langsung. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu misalnya ada kasus-kasus tertentu kekurangan gitu. Nah, itu kita memang mesti pelajari ya. Kalau dari pengalaman ini kita share ya. Kita bisa booster dengan, ada yang tahu daun tebal? Baru dengar, bro. Kalau daun katuk pernah dengar, kalau daun tebal baru dengar. Jadi daun tebal itu semacam salah satu itu rampa daun tebal. Nah, salah satu rampa di woku atau kuah asam. Nah, itu kalau di jus dan minum itu bisa booster. ASI ibu itu jadi banyak sekali. Tetapi tetap harus diiringi dengan nutrisi ya. Iya. Jadi daun katuk bisa, tetapi yang paling kuat dibandingkan daun katuk ini daun tebal. Jadi daun tebal itu hanya hitungan jam itu air susu itu bisa jadi banyak sekali. Tetapi mesti dibarengi dengan nutrisi ya. Jadi ibu itu harus tetap supply dirinya dengan nutrisi, kemudian pakai ini dia daun tebal ini, air susunya itu bisa jadi banyak sekali. Dan ya alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan bayi. Tapi sekali lagi dari poin ini kita belajar bagaimana kudusnya menyusui itu. Ini kita bisa bilang ini satu ibadah yang khusus antara ibu dan anak ini, ibu dan bayi. Ini tidak boleh digantikan oleh apapun. Di situ ada transfer
transfer karakter Kristus akan terjadi di situ. Pembentukan karakter Kristus akan jadi di situ. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih ya, puji Tuhan. Jadi betapa ini semua kealamian ini Tuhan sudah desain, sudah rancang ini, semuanya berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan, karakter Tuhan, dan menolong kepada keselamatan, membawa kepada keselamatan melalui Tuhan ya. Jadi, oke, ada tambahan dari Kak Victor mungkin? Iyo, sorry, itu daun tebal tadi. Katanya dia daun tebal, dia kan itu daun itu agak babulat, tomba bulu-bulu. Tapi yang kita bilang tadi rampa itu daun mint, daun solasi. Daun solasi, ya tahu. Iya, tapi daun tebal dia dulu waktu sama Jamie ada daun tebal itu di pot-pot. Wow. Daun tebal itu ya bagus untuk itu ASI ya. Oke. Ada lagi tambahan yang lain dari Kak Victor sehubungan dengan poin ini? Kalau yang saya baca sih dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak, ya. Ini perhatian seorang ibu itu harus 100% untuk bayi, karena sejak dididik itu dari dalam kandungan, bukan nanti menyusui kan, menyusui adalah setelah dia dilahirkan. Jadi perhatian penuh untuk bayi. Persoalannya banyak kita orang mama-mama di zaman now itu salah dalam mendidik, tapi itu kan harus orang akui bahwa ini adalah perbaikan dalam sifat-sifat mendidik dan membimbing anak-anak yang baik, karena apa yang kita orang tanamkan itulah yang mereka terima untuk kehidupan mereka di hari berikutnya. Itulah sebabnya ada tulisan Roh membuat dia tulis, pendidikan yang diberikan kepada anak sejak dini itu adalah bau kehidupan kepada kehidupan atau bau kematian kepada kematian. Jadi perhatian penuh kepada anak-anak, baik masih bayi maupun remaja, dan karena itu masa transisinya itu 12 tahun yang harus diberikan kepada mereka, supaya apa yang mereka terima itu adalah mencerminkan kehidupan yang sebagai anak-anak yang disebut anak-anak keturunan ilahi, seperti Yusuf, seperti Musa, Tuhan Yesus, siapa lagi ya, Yohanes Pembaptis. Ada Samson, tapi Samson salah melangkah ketika dia sudah besar, melawan daripada perintah-perintah Tuhan itu sendiri melalui didikan ibunya. Sampai situ dulu. Iya. Terima kasih. Jadi puji Tuhan kita diingatkan bahwa itu adalah satu privilege bagi seorang perempuan untuk melahirkan dan menyusui dan mendidik anaknya sendiri melalui prinsip-prinsip surga ya, yang mana dia dapatkan melalui hubungannya dengan Juru Selamat. Terima kasih. Oke. Apakah Kak Victor boleh? Ya, silakan. Ya ini silakan cuma Kak. pengalaman saja. Ya, waktu SD saya punya mami kan guru. Oke. Jadi di Jakarta itu kelasnya jam 9 pagi sampai jam 9.30 itu olahraga. Ini mami saya mengajar anak umur kelas 1 sampai kelas 4 SD di satu kelas. Karena memang sedikit ya siswanya. Dan setelah mereka berolahraga, mereka tuh sweaty, berkeringat. Dan mereka mungkin ambil minum di dalam kelas. Dan itu kelas tercium, mami ada bilang, aduh ini anak-anak dikasih susu sapi, jadi ini kelas bobo sapi. Iya, jadi mereka punya, itu memang sangat-sangat menyengat ya, karena apa yang mereka minum sehingga keringat. Sekresi, keringat. Iya, keluar di situ. Oke. Dan yang kedua, yaitu you are what you eat, you are what you drink. Jadi keluar tuh sifat kebinatangannya juga. Oke, di sini kan tadi juga disinggung ya tentang susu sapi. Dan dia saat menyusui ya, itu bayi kan sambil menyusui dia lihat jadi eye contact sama mamanya, dan di situ seperti ada hubungan dan ada
sedang berbicara, mereka sedang apa sih namanya komunikasi, itu dia. Jadi itu jangan sampai terlepaskan, jangan sampai digantikan oleh babysitter. Kalau ya memang kalau harus botol, tapi tetap ada eye contact baik dengan ibu. Disitulah mereka punya intim komunikasi yang tidak tergantikan. Iya. Ya, Ah, thank you. terima Yang kasih. yang Iya. parah juga menyusui, tapi perhatian bukan ke bayi, tapi ke HP. Wah, ini Iya. masalah. Ibu-ibu zaman now ya. Iya, bahaya itu. Iya. Ada satu lagi kayak Ladies tadi tambahkan itu sangat benar. Jadi perhatian anak dengan ibu ketika anak sedang menyusui itu kan sebenarnya ada kontak batinnya bagus, bicara walaupun ibunya berbicara, anak itu tidak bisa menjawab, tapi dia bisa menangkap secara apa ya, secara insting ya. Dia bisa menangkap. Tapi persoalannya ketika susu itu diganti dengan alasan aduh air susunya sedikit, jadi harus diganti dengan susu sapi, anaknya perhatiannya jadi sapi dong. Itu yang jadi masalah. Jadi nggak tahu ya gimana itu pendapat-pendapat yang lain. Soalnya kalau dia besar anak mama dong. Setelah dia besar dengan susu sapi ya anak sapi lah. Iya. Iya, betul sekali. Ada pengalaman yang kita ingat kalau di zaman dulu itu, waktu masih kehidupan masih sangat sederhana. Kalau enggak ini memang ya ada yang memang sudah ibu-ibu yang memang sudah enggak menghasilkan kan, menghasilkan ASI gitu ya. Nah, ini yang kita ingat pisang ya, pisang pisang kecil yang apa, kalau ada yang tahu yang cuman sebesar jari tangan itu kan, tapi bukan yang gendut-gendut, pisang bayi lah ya, pisang bayi yang sudah. Itu juga salah satu Pisang mas bayi. ya, pisang mas bayi ya. Itu juga salah satu makanan yang cocok buat apa namanya untuk pengganti dalam case ini ya, in natural ya, yang atau yang ini. Nah, itu mungkin adalah lebih baik daripada dari hewani kan, dari susu sapi yang ada riset terakhir yang tidak dipublish dan sangat dilarang oleh jaringan apa namanya produsen susu sapi adalah sebenarnya susu sapi itu sangat unuseful ya bagi manusia gitu ya. Tidak berguna gitu, tidak terlalu cocok, malahan memiliki efek yang tidak baik gitu. Oke. Ada lagi teman sedikit gini. Dulu orang di Kobong, orang belum pernah kenal susu. Tapi mama dia masa nasi di tungku di dodika. Jadi waktu mendidih itu nasi di air itu serta coba kental dipalu. Oh, oke. Iya. Dicampur gula merah, ada yang campur, orang kan kalau ada madu campur madu. Itu justru lebih sehat, itu lebih alami. Iya. Tapi dulu berasnya beras tumbuk tuh. Itu iya, beras tumbuk. Kalau orang di Kobong kan beras tumbuk rata-rata. Iya. Jadi itu sekarang diambil sudah banyak mati, dia punya kandungan yang di kulit arinya karena sudah digiling berapa kali dan juga sudah pakai pemutih supaya tidak berserangga kan, tidak balogong. Nah, itu juga harus cuci baik-baik ya. Tapi bagus. Itu adalah bagian yang terbaik untuk itu sekedar sama. Yang kedua, ini kesaksian. Belum pernah saya lihat sapi atau kuda ketika anaknya selesai menyusu atau air susu dari induk kuda itu tidak ada, dia pindah ke sapi atau kambing begitu. Nggak ada susu induknya, lalu dia disedot susu sapi dikasih ke kambing. Nggak seperti itu. Kambing setelah menyusu, lewat masa menyusu nggak lagi sambung dengan susu sapi kan? Iya. Nah, itu maksudnya dia punya perbandingan. Jadi kalau manusia, kalaupun ada, lebih baik yang ke alamiah. Masih kita harus belajar masalah lalu kalau kekurangan gizi ada
tambahan susu, tapi susu-susu yang dianjurkan di dalam buku Roh Nubuat yang terus baca itu adalah krim, kan? Yang dalam bentuk krim. Oh, oke. Baik, ada tambahan. Ya, silakan. Saudara Roy singgung tentang konspirasi, saya ingat satu hal. Memang ada kecenderungan ya, saudara-saudara, di rumah sakit itu ibu-ibu yang hamil itu sudah tidak dianjurkan untuk melahirkan normal. Jadi melahirkan alamiah itu mereka dengan berbagai cara mensugesti para orang tua agar supaya ibu yang melahirkan itu dioperasi. Dan itu saudara-saudara adalah kiat untuk melariskan susu sapi sebenarnya. Karena dengan jalan operasi, otomatis air susu ASI itu sulit mau keluar, dan mau tidak mau orang tua harus membelinya di susu-susu formula yang disediakan di toko-toko. Jadi ini ada semacam konspirasi yang ditekankan supaya ya orang tua tidak lagi bergantung kepada bagaimana Tuhan menyediakan susu secara alami melalui seorang ibu, tetapi melalui proses melahirkan yang disalahkan, yang keliru gitu, yang tidak alami, akhirnya susu itu nggak didapatkan. Dan kita melihat ya sutradara di belakang adalah setan, karena setan tahu persis kalau proses menyusui itu terjadi, itu ikatan emosi itu kuat sekali antara ibu dengan anak. Proses itu yang kita pikir yang sangat ditakuti oleh setan. Makanya dia berusaha untuk sedapat mungkin alihkan itu. Tetapi kabar baiknya bagi ibu bapak yang tidak melahirkan secara normal, itu bisa, kalaupun misalnya kita pada akhirnya dalam kondisi terdesak harus menggunakan susu formula, perhatian dan emosi itu diarahkan kepada bayi itu saat dia lagi menyusui lewat botol. Jadi jangan pernah dialihkan, sekalipun susunya itu berbeda, tetapi perhatiannya harus tetap dapat. Nah ini sudah keadaan-keadaan darurat lah, keadaan-keadaan darurat. Tapi yang paling bagus adalah memang kalau kita bisa alami ya, bayi itu bisa mendapatkan susu dari ibunya langsung, kemudian ibu memberi perhatian langsung kepada bayi yang dia lahirkan. Wah ini kita bisa bilang karakter Kristus itu betul-betul bisa dapat di waktu itu. Iya, betul sekali. Ya. Oke. Halo, Ebing. Ya. Silakan nanti. Saya baru tahu tadi Ebing ada bilang kalau dioperasi itu susunya nggak keluar. Kebanyakan begitu, Anti Early. Kebanyakan ya. Oh, pantes. Saya baru tahu. Tapi ada juga yang tetap Begitu. keluar. Tetap keluar. Kalaupun Tapi pakai daun tebal. Iya, karena ya udah terlambat dulu, karena saya memang nggak ada pengetahuan dan jadi nggak tahu kalau di operasi itu nggak keluar susu. Dan betul, saya dua-duanya saya mau menyusui, tapi kok nggak keluar gitu. Saya bilang ini kenapa jadi buntu? Itu susternya sudah bantu saya pakai air hangat apa-apa semua, tapi nggak bisa keluar. Saya kasihan sama anak saya sampai nangis-nangis dianya karena masih di rumah sakit itu saya mau coba susuin, nggak bisa keluar. Baru saya tahu, kalau saya tahu. Dan saya memang nggak tahu. Kalau saya tahu, kalau yang pertama memang sungsang. Tapi yang kedua, karena bayinya besar. Tapi kalau misalnya saya tahu karena itu, ya mungkin saya yang kedua ada chance bisa normal gitu ya. Melahirkan normal. Nah, karena nggak tahu gitu. Saya baru tahu ini, baru dengar. Satu pengalaman juga. Terima kasih. Ya. Selamat sahabat. Selamat sahabat, silakan Angel. Terima kasih, Kak. Iya. Ini share pengalaman 3 anak saya lahir. Yang pertama sama 2, 4.
Yang pertama sampai ketiga itu normal. Yang keempat ini dioperasi. Tapi riwayat memang ASI saya hanya 1 bulan atau 2 bulan aja itu produktif. Sudah coba berbagai cara, daun katuk sampai minum saguer. Daun tebal juga baru dengar ini hari, daun tebal. Jadi kalau operasi juga gimana ya mau bilang, apa namanya, mungkin relatif ya masing-masing ibu itu, kalau mau bilang, apa namanya, kalau tindakan operasi bisa berkurang ASI-nya karena kondisi tiap ibu mungkin masing-masing relatif berbeda. Kedua, memang sih benar sesuatu yang setiap ibu harapkan itu menyusui. Tapi kadang keadaan bukan membenarkan, tapi kondisi nggak mungkin kan orang mau lihat orang pe bayi, mau kelaparan, sedangkan kasus saya itu untuk sibuk. Jadi pertimbangan yang kemarin orang susu yang soya dan upaya juga kayak tadi Om Victor bilang air tajin gitu. Memang bagaimana jadi seorang ibu memang luar biasa untuk berjuang di orang tua yang sempurna, tapi untuk tingkat kesempurnaan itu semua relatif karena masing-masing kita mempunyai. Halo, putus-putus. Iya, putus-putus Angel. Angelnya sudah putus. Oh, oke. Iya. Ya, jadi mungkin yang mau disampaikan oleh Angel adalah masing-masing kita memiliki kondisi, situasi yang berbeda secara alami, bawaan kan, dan juga terlebih dengan terang yang kebenaran ya. Dan oleh sebab itu saat ini kita sama-sama belajar dan saling berbagi juga pengalaman supaya itu bisa menolong kita untuk di-apply kepada bayi kita ya atau saudara-saudari kita yang saat ini sedang menjalankan proses mengandung, membesarkan bayi, membesarkan anak supaya boleh boleh dibesarkan dengan cara yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan terima kasih untuk tambahan-tambahannya dan buat juga Angel, terima kasih. Nanti kalau sudah sambung boleh dilanjutkan ya kalau. Oh iya, mau lanjut lagi Angel? Baru dengar sih itu daun tebal, penasaran pengen coba, cuma sayang kondisi sudah steril. Sister Angel, nanti di-share di grup bentuknya bagaimana, penampakannya gimana. Iya. Mungkin untuk share ke orang lain tuh yang untuk menyusui, Kak. Terima kasih. Jadi kenapa kita bilang tadi penting sekali ini menyusui, karena itu yang kita bacakan dari kutipan tadi. Ellen White kasih prinsip di dalam menyusui itu terbentuk cita rasa kekudusan seorang anak. Jadi saat ibu menyusui itu dia sedang mentransfer tabiat Kristus kepada anaknya. Nah, kalau itu gagal, ini poin ini saudara-saudara, kalau dia gagal itu berefek loh kepada kelanjutan bagaimana pendidikan anak itu. Memang besar dia bisa mungkin berkenalan dengan kebenaran. Tetapi anak-anak yang dibentuk dari bayi, dari kandungan
atau dari bayi setelah dia melahirkan dengan baik, itu akan jauh lebih baik lagi gitu. Jauh lebih cepat. Orang tua akan lebih cepat melihat kemuliaan Yesus itu terpancar kepada anak-anaknya. Kan adalah satu kebanggaan orang tua kalau kita di atas tadi ya, di atas kutipan-kutipan di atas, anak-anak kita itu jadi seperti Daniel, jadi seperti Elia, jadi seperti Yohanes Pembaptis. Itu orang bangga sekali gitu. Nah, memang ada kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu, ibu-ibu pada akhirnya dia harus emergensi ya, melahirkan bayi tidak dengan proses alami, dan itu kita rasa ada pertolongan khusus dari Tuhan. Tetapi untuk yang mengetahui bahwa proses alamiah itu penting sekali, kita harus kalau boleh sebaik mungkin itu dibuat. Jadi ada memang kasus-kasus tertentu kita harus banyak berdoa ya, banyak berdoa minta hikmat kepada Tuhan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bayinya tidak mengalami proses alamiah. Mungkin seperti itu yang kita bisa tambahkan. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Anjuran daripada Ellen G. White, jangankan bilang memberikan anak kepada babysitter. Kasih tidur anak saja di tetangga, itu kalau sudah besar, itu tidak boleh. So, sekarang banyak, ini secara umumnya yang kita lihat di dunia nyata, bahwa kalau orang-orang yang lagi sibuk dan dorong punya karir, bisnis atau apa, kan dorong percayakan kepada babysitter tuh anak-anak. Nah, persoalannya ketika anak itu besar, dia cuma tahu DP mama, tapi kasih sayang kan banyak orang kasih kesaksian apakah di Hong Kong, di Cina tadi, baik di Jawa, orang-orang yang anak-anak itu lebih condong menyayangi dia punya babysitter ketimbang punya mama. Itu kan yang berbahaya. Jadi bagaimana pendidikan secara natural yang diberikan dari seorang ibu kepada anak-anak itu adalah bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seorang ibu, apalagi seorang ibu Kristen. Jangan percayakan pendidikan anak kita kepada seorang pembantu rumah tangga atau babysitter. Adalah kita, jadi bukan berarti kita tidak boleh punya pembantu sih, boleh. Cuma jangan sampai anak itu 100% dididik oleh pembantu. Karena bisnis yang umpamanya kalau orang-orang di bos-bos di Jakarta, suami sibuk kerja, istri juga punya karir, anak-anak ya dipercayakan kepada mbok-mbok di rumah. Akhirnya orang lebih sayang orang punya mbok daripada punya orang tua sendiri. Ya, thank you, betul sekali. Dan memang kita lihat di negara-negara modern maju saat ini, walaupun kalau negara Amerika, Eropa itu sudah lebih dulu maju berkembang, kecenderungan untuk berkeluarga kan usia lebih sangat dewasa sekali, baru itu kan malahan ada yang enggak mau gitu ya. Dan problem seperti di negara Jepang saat ini juga adalah populasi yang stagnan ya, stagnansi, yaitu dia punya penduduk sudah nggak mau menikah lagi dan nggak mau punya anak. Kalaupun sudah menikah cenderung nggak mau punya anak. Makanya di Jepang itu banyak desa-desa yang sudah kekurangan penduduk, tinggal orang tua saja karena orang-orang muda sudah tinggalkan kota dan juga sudah tidak berpopulasi lagi. Demikian juga di kota ya, di kota sendiri. Nah, inilah hal-hal yang kealamiahan sudah berubah, yang harusnya seperti Abraham, dia semakin mengasihi Tuhan ketika dia memiliki anak, dia belajar dari kasih sayang kepada anaknya, demikian juga dia bisa mengerti kasih sayang Tuhan kepada kita ya, manusia yang berdosa. Itu adalah rencana-rencana alam, desain daripada Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Oke, terima kasih, dan kita akan usahakan ini satu topik lagi untuk kemudian kita akan tutup untuk pertemuan saat ini, regularity in eating, keteraturan jam makan bagi anak ya, bagi anak. Ini kan topiknya untuk anak ya, childhood.
Oke, apakah Anti Early boleh tolong bacakan dan memberikan tambahan? Silakan. 343 ya. Iya, iya Anti. Pendidikan pertama yang harus didapatkan anak-anak dari ibunya semasa kanak-kanak ialah tentang kesehatan tubuh mereka. Mereka harus diberikan makanan sederhana yang berkualitas tinggi dan yang mempertahankan kondisi kesehatan. Makanan ini harus dimakan pada jam makan yang sudah ditentukan. Jangan lebih dari 3 kali sehari. Malahan 2 kali makan lebih baik daripada 3 kali. Jikalau anak-anak diatur dengan benar, mereka segera dapat mempelajari bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa dengan menangis atau merengek. Ibu yang bijaksana akan mendidik anak-anaknya bukan hanya demi kesayangannya yang sekarang, tetapi kebaikan mereka di kemudian hari. Untuk mencapai maksud ini, dia akan mengajar anak-anaknya satu pelajaran penting, yaitu penguasaan selera dan penyangkalan diri, supaya mereka makan, minum, dan berpakaian hanya sehubungan dengan kesehatan. Dikasih keterangan ya. Oke. Makanan untuk anak-anak yang pertama kali kan dikasih tahu katanya tentang mengenai kesehatan tubuh mereka. Jadi itu pelajaran khusus mengenai kesehatan ya kepada anak-anak waktu mereka masih kanak-kanak. Ini ya I wish saya bisa seperti itu ya, karena sudah terlambat sih dulu. Anaknya sudah besar. Jadi puji Tuhan walaupun nggak dipraktekkan di sana, praktekkan udah besar begini ya. Mudah-mudahan mereka karena sudah berpisah, sudah mandiri, udah dewasa, dan sudah tidak sama kita lagi, mudah-mudahan tetap dijalankan bagaimana cara makan, dan memang sudah kita praktekkan itu ya, 3 paling sedikit ya paling enggak 3 kali sehari itu udah nggak boleh lebih dari itu, dan lebih baik 2 kali katanya kan, 2 kali sehari, dan makan cara dan ini dikasih tahu untuk anak-anak kecil ya, bagaimana anak-anak kecil yang punya anak kecil selain ya 2 atau 3 kali cara makannya, dan nggak boleh jangan ngemil, dan makanan yang baik walaupun mereka mau minta coklat menangis, kita harus jangan dikasih, harus tega. Dulu saya ya belum mempunyai pendidikan, ya semua dikasih karena kita makan nggak pakai jam, caplok terus pokoknya Sehari anytime ya. sekali, itu artinya sehari sekali aja makan Anti. Nggak berhenti-berhenti maksudnya. Iya, nggak berhenti. Jadi kita karena tidak mempunyai pendidikan ya. Itu dulu kita tidak mempunyai pendidikan. Setelah mempunyai pendidikan, ini kita belajar di sini. Waktu sudah di ini ya BT, terus walaupun tidak belajar begini tapi dikasih walaupun lewat hanya lisan, kita jalankan ya, kita jalankan. Jadi kayak suami saya 3 kali, kalau saya hanya 2 kali gitu. Dan kita jalankan walaupun hanya lisan. Apalagi sekarang kita sudah belajar dengan langsung dengan mata pelajaran dari surga gitu ya. Selama ini lewat jembatan gitu kita jalankan, apalagi udah begini. Nah, terima kasih kepada Tuhan kita udah dikasih tahu. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil kayak ya Roy sendiri, Angel yang masih ada anak kecil,
Joy, Nali. Aduh, Nali. puji Tuhan ya, masih jadi bisa diterapkan pelajaran yang penting ini, dan supaya untuk mengontrol tabiat Kristus. Jadi dengan penguasaan selera, penyangkalan diri, supaya menahan keinginan daging itu ya. Dan di sini kan penyangkalan diri supaya mereka makan dan minum dan berpakaian hanya sehubungan dengan kesehatan. Kesehatan, betul. Terima kasih. Ini ada pengalaman mungkin dari Bro Dolphin, walaupun sudah oma-opa mengurus cucu, bagaimana regular eating di-apply kepada cucu, dan kemudian ketika pulang sama ke orang tua yang nggak ngerti prinsip ini, hancur lagi. Bagaimana pengaruhnya itu? Apa Bro Dolphin boleh boleh share? Ya, jadi puji Tuhan kita dikasih. Halo, bisa dengar? Bisa Bro, bisa. Halo, bisa dengar? Iya, bisa, silakan. Bro, bisa dengar Bro, silakan. Halo? Oh, oke. Mungkin signal ya. Halo Kak Roy. Iya. Joy ya. Lampu. Iya, silakan Joy. Iya. Sambil tunggu Kak Opin punya Ya, halo. signal. Bisa mati lampu, Jadi mati lampu di sini signalnya. Delay sekali. Oh, oke. Mau lanjutin dulu Bro atau after Joy? Oke, kalau gitu Joy dulu. Boleh lanjutkan Joy. Silakan Joy. Iya. Jadi puji Tuhan, sebelum kita punya anak, udah baca ini, jadi waktu anak kita lahir itu 3-3, mereka semua makannya teratur pada jam-jam makan, nggak ada makanan between meal, dan pengalaman yang kita dapat dari itu adalah kalau memang jam makan mereka itu lapar gitu. Jadi kalau anak-anak dikasih snack di antara jam makan, biasanya pada jam makan itu mereka nggak mau makan karena makan kue kah atau candy atau apa gitu. Dan terus selama kita punya anak dari orange sampai junior, nggak ada pernah masalah sakit perut atau mencret atau apa gitu ya, karena memang makannya teratur gitu. Jadi itu yang kita bisa saksikan ya, kalau kita turut Tuhan memang berkat-berkat dalam mendidik. Iya, bisa rasakan lah gitu ya, itu saya bersyukur sama Tuhan gitu ya, dan saya bisa lihat di anak-anak blessing yang kalau ikut Tuhan kasih itu memang betul-betul banyak sekali blessingnya gitu. Dan kalau mitos-mitos dari orang tua, apalagi dari kampung-kampung bilang kalau anak bertumbuh gigi katanya setiap bulan pasti sakit panas, batuk atau apa. Saya bilang sama mama saya, ini orang giginya udah semua bertumbuh, nggak pernah panas-panas kalau setiap kali tumbuh gigi gitu. Ya pernah sakit pernah lah ya, tapi bukan tumbuh gigi. Kita bilang kalau tumbuh gigi panas kayaknya itu nggak masuk di akal untuk kita, karena kan panas itu karena bakteri atau virus. Tapi kalau tumbuh gigi itu kan normal. Jadi banyak mitos-mitos yang dulu orang tua bilang, tapi pas ikut petunjuk Tuhan itu tidak terbukti benar gitu. Dan kita bisa lihat dari sampai udah 3 anak itu nggak benar gitu. Dan terus yang berikut lagi, kalau misalnya kan kita tinggal sama, kan mama ada di sini sama kita. Jadi kalau anak-anak sometimes nangis atau apa, oh udah kasih makan dia lapar, stop. Kita bilang enggak, Ma, itu enggak lapar, bukan berarti anak nangis itu harus makan. Jadi kalau di kampung-kampung mungkin atau orang enggak punya pengetahuan, setiap kali nangis, oh ya lapar, kasih makan Jo gitu. Padahal
bisa saja dia nangis karena udah sakit perut gitu, saking kekenyangan. Dan tambahan yang berikut juga yang mengenai menyusui, ini yang terakhir. Waktu kita pregnant 3 anak, memang kita nggak ke dokter, kita pergi ke midwife gitu ya, bidan. Dan bidan itu lebih mengerti ibu-ibu gitu, secara fisik, emotion, apa semua mereka itu support. Dan sampai mereka itu akan usahakan as much as possible untuk bisa lahir normal gitu ya, midwife. Kalau posisinya sungsang, dia akan bikin apapun sampai. Jadi makanya situ, dan kalau ada masalah-masalah apapun dalam pregnancy, mereka akan kasih yang natural gitu, natural remedy. But anyway, sampai mau melahirkan pun kalau susah keluar ada natural remedy yang mereka udah tahu gitu. Tapi yang satu yang amazing sekali yang mengenai susu ibu, tadi ada bahas susu ibu, yang midwife kita bilang begini, dan kita nggak pernah tahu, tapi dia terangkannya itu yang itu amaze kita sampai sekarang kita nggak lupa, Dino aja nggak lupa. Dia bilang kalau kita punya anak sakit, kalau anak itu menyusui sama ibu, waktu salivanya touch ibu punya breast itu, kita punya tubuh itu akan mengeluarkan, iya, jadi hormon apa semua di tubuh kita itu akan memproduksi air susu untuk yang sebagai obat untuk anak itu gitu. Dan Tuhan sudah create begitu. Karena mulutnya hangat ya, jadi langsung dirasakan ya. Ya pokoknya itu yang dia bilang ya, yang dia bilang sampai dia bilang Tuhan udah create kita tubuh ibu luar biasa yang attach sekali sama anak menyusui, dia mau sakit, mau dalam kondisi apapun, waktu anak touch ibu punya breast itu, the mother kita punya tubuh knows apa yang harus diberikan kepada anak-anak. Itu ya luar biasa ya. Jadi wow, saya bilang hebat sekali. Dan saya percaya itu ya, maksudnya Tuhan kita kan sangat luar biasa, dia menciptakan tubuh kita. Jadi itu mungkin hanya salah satu tambahan dari yang Ellen White sudah bilang mengenai betapa pentingnya untuk menyusui. Oh, thank you Kak Roy. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi satu lagi yang mau menambahkan sebelum kita akan siap-siap untuk tutup. Oke, Oh iya, kalau begitu. ada Silakan. Ya, tadi yang saudara Edwin katakan, di mana ini setan punya cara untuk memisahkan ini mama dengan anak, dan ini juga adalah salah satunya ya, di mana zaman sekarang sudah trendy sesar. Sesar karena yang mereka punya alasan adalah ya wanita semua tahu, oh nanti kalau normal longgar. Oke, itu satu. Yang kedua, oh nanti suami dan tidak mau sayang katanya. Oke, yang kedua, sengaja ini suami istri cari tanggal cantik supaya anak lahir entah boleh ditahan dulu atau boleh dimajukan beberapa hari karena mereka ingin tanggal cantik untuk anaknya. Ini dia salah satu setan punya cara agar tidak melahirkan normal, di mana kalau tadi juga saya baru tahu ilmu yang dikasih tahu saudara Ebing juga, kalau normal itu air susu keluar, kalau enggak, kalau sesar otomatis enggak. Iya, wow. Cenderung. Jadi cenderung kering ya, enggak ada ya. Iya. Wow, oke. Ya itu dia, luar biasa ya, terima kasih ini. Semua kita dapatkan dari pelajaran yang Tuhan berikan, dan kita baru tahu semua sekarang. Wow, puji Tuhan, ini pelajaran luar biasa untuk kita semua, sangat-sangat bermanfaat yang boleh kita bagikan kepada siapa saja. Terima kasih Kak. Iya, jadi tadi Kak Gladys menambahkan mengenai tanggal cantik dan lain-lain itu namanya fashion ya, fashion, modis. Dan nanti ada kutipan di pembahasan kita di bagian bawahnya itu dikatakan bahwa fashion itu
menghancurkan naturality, kealamiahan. Dan ketika kealamiahan itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam hukum physical law dan natural law itu dilanggar, dia itu akan membuat yang lain terpengaruh juga, gitu ya. Kayak contoh misalnya irregular eating, irregular waktu untuk istirahat, itu akan memberi pengaruh kepada hal-hal yang lain dan keseimbangan akan hilang. Dan inilah yang diserang oleh setan ya. Salah satunya fashion, orang mau untuk kelihatan nomor cantik gitu ya, tanggal cantik, dan pakaian juga yang untuk kesehatan, untuk melindungi tubuh, jadi terlalu turun, terlalu naik sehingga masuk angin ya, masuk angin. Dan ini adalah prinsip surga untuk kita menurut berdasarkan ketetapan hukum alam, hukum fisiologi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, agar kita boleh memiliki tubuh yang prima, optimal, terlatih untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepadanya, dan boleh memiliki daya tangkap, sensitivitas untuk mendengarkan suara Roh Kudus, satu-satunya pengharapan kita untuk tinggalkan dosa dan lebih mengasihi Tuhan dan tinggalkan dosa. Baik, kiranya Tuhan menolong kita untuk hal-hal yang belum kita mengerti dan akan kita lanjutkan nanti di kesempatan berikut. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh dengan pertolongan Tuhan di-apply dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan saudara-saudari kita. Ya, kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.